Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gisela Angeli de Freitas, NPM 1211 4201 200087 kelas E Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelayanan dan kolaborasi intervensi dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Untuk itu selamat menyaksikan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian kolaborasi. Kolaborasi merupakan proses di mana antara dokter dan perawat merencanakan dan melakukan praktik bersama, saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktik mereka, dan saling menghargai untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kita akan masuk dengan yang namanya kriteria kolaborasi. Yang pertama yaitu adanya rasa saling percaya dan menghormati. Yang kedua, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. Yang ketiga, memiliki citra diri positif. Yang keempat, memiliki kematangan profesional yang setara, yaitu yang timbul dari pendidikan atau pengalaman. Yang kelima yaitu mengakui sebagai mitra kerja, bukan bawahan, dan keinginan untuk bernegosiasi. Dengan adanya 5 kriteria ini, kemudian akan muncul yang namanya perasaan saling tergantung atau interdependensi untuk kerjasama dan bekerja sama. Kemudian kita akan masuk dengan yang namanya interdisiplin. Pengertian dari interdisiplin. Interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci. Di dalamnya terdapat tujuan yang jelas, identitas bersama, peran yang jelas dari masing-masing profesi, saling ketergantungan, dan integrasi satu sama dengan yang lain. Kemudian kita akan masuk dengan yang namanya pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan yang profesional, di mana di dalamnya terdapat perawat, dokter, tim kesehatan lainnya, maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa, yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya kepada pasien sakit jiwa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pelayanan dan kolaborasi interdisiplin di rumah sakit, di mana anggota tim kesehatan yang terdapat di dalamnya yaitu perawat, dokter, apoteker, ahli gizi, manajer, dan pekerja sosial, yang dimana mereka itu berfokus pada pasien atau klien, di mana dokter berfokus kepada medis, sedangkan perawat berfokus kepada keperawatan, tetapi mereka selalu berkolaborasi atau disebut dengan bekerja sama. Tim keperawatan akan sukses jika seluruh anggotanya menjadi perawat yang baik. Perawat yang baik dapat bekerja sesuai dengan harapan dan kebutuhan klien, standar praktik, dan standar kerja. Kemudian perawat yang baik dapat melakukan pelayanan keperawatan yang bermutu. Siapa yang dapat menilai keperawatan yang bermutu itu? Yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian kita masuk dengan yang namanya proses kolaborasi, yang dimulai dengan kontrol kekuasaan, kemudian lingkungan praktik, kemudian kepentingan bersama, dan yang terakhir yaitu tujuan bersama, di mana proses kolaborasi ini selalu berkaitan satu dengan yang lain. Kemudian kita masuk dengan kolaborasi interprofesional. AACN bersama dengan 5 organisasi lainnya mendirikan Interprofessional Education Collaborative atau disingkat dengan IPCE, yang berkomitmen untuk memajukan pengalaman belajar antarprofesional dan mempromosikan perawatan berbasis tim. Misi IPEC adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini yang mahir dalam kompetensi untuk praktik yang berorientasi pada komunitas dan berorientasi pada populasi, berpusat pada pasien, kolaboratif, dan interprofesional. Area sasaran yang direkomendasikan untuk perhatian yang lebih besar termaksud yang pertama yaitu menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli,
kemudian kedua mengubah pendidikan, dan ketiga berkolaborasi dan memimpin, keempat mempromosikan keragaman, yang kelima yaitu meningkatkan data. Kemudian kolaborasi interprofesional dan transformasi pendidikan, mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan menurut IOM 2011. Program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum program residensi menurut Barnett et al. 2014, Spector et al. 2015 meliputi: yang pertama yaitu kurangi kesalahan pengobatan, yang kedua minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres, yang ketiga kemudahan penyesuaian ke dalam praktik klinis, keempat meningkatkan kepuasan kerja, kelima yaitu meningkatkan kepercayaan diri perawat. Kemudian elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian untuk profesional untuk pasien yang sakit jiwa. Yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Keempat, meningkatnya kohesivitas antar profesional. Yang kelima, kejelasan peran dan berinteraksi antar profesional. Keenam, menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen dan memahami orang lain. Hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetisi interprofesional. Yang kelima, status dan kekuasaan dan individu itu sendiri. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat, dokter, dan tim kesehatan harus berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Kolaborasi yang efektif antara anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas.